Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani yang akan membawa pertumbuhan bagi kehidupan iman dan rohani kita. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami kasih tema arti Paskah. Paskah sudah tidak asing bagi kita semua. Dan kalau kita ditanya tentang hari Paskah, tentunya itu sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana suatu peristiwa, karya agung Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan umat manusia. Yaitu tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mati dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Itulah Paskah. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat 41 dan 42. Lukas pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Bagaimana dengan ayat ini? Yesus pada saat berumur 12 tahun diajak oleh orang tuanya untuk merayakan Paskah. Sedangkan kita tahu Paskah adalah suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan. Suatu paket antara kematian, pengorbanan Yesus di kayu salib, mati dikubur, dan bangkit. Tetapi Yesus saat itu berumur 12 tahun. Dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Yesus belum mati dikubur dan dibangkitkan. Mari kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saya ulang, Yohanes pasal yang kedua ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus kita bandingkan lagi. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kita bandingkan lagi Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Jadi kalau kita melihat Paskah, ternyata Paskah itu sudah ada sejak di perjanjian yang lama. Paskah adalah salah satu hari raya orang Yahudi. Justru itulah Yesus merayakannya pada saat dia berumur 12 tahun. Dan apa arti Paskah itu yang sesungguhnya bagi kita? Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21.
Keluaran pasal 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Itulah Paskah. Suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan oleh bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Paskah harus mereka lewati. Jadi arti Paskah adalah melewati. Bagaimana Allah akan menulai bangsa Mesir dengan tulah yang ke-10, kematian semua anak sulung di tanah Mesir. Dan itu tidak terjadi bagi bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Sebab ada tanda darah di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Mereka terlewati dari peristiwa yang sangat mengerikan. Dan itulah Paskah. Ayat berikutnya. Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" Ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Paskah mempunyai arti melewati. Jadi bangsa Israel terlewati oleh malaikat Tuhan yang akan mengadakan suatu pembunuhan massal bagi bangsa Mesir. Tetapi bangsa Israel terlewati karena ada korban darah. Dan itulah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia korbankan dirinya untuk penebusan dosa umat manusia. Supaya lewat Paskah ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka dapat melewati semua dari hukuman dosa. Itulah arti Paskah. Dan bila tahu semua bahwa apa yang Allah kerjakan di atas kayu salib itu adalah suatu penggenapan yang Allah kerjakan bagi seluruh umat manusia. Biar lewat Paskah ini kita semua, kita tidak terfokus kepada perayaannya. Kita tidak terfokus kepada acara Paskah itu. Tetapi kita terfokus kepada Yesus yang tersalib.
yang sudah mati berkorban bagi kita. Mati dikubur dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kuburnya kosong. Suatu peristiwa dan kejadian yang sangat luar biasa. Dan biarlah di Paskah ini, di hari Paskah ini, kita benar-benar dapat merenungkan arti pengorbanannya. Supaya semua terlewati. Puji Tuhan, apa yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Sehingga arti Paskah itu benar-benar membawa suatu pembaharuan bagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekian renungan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.